Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Oke, di video kali ini aku akan membahas materi akuntansi lagi tentang penentuan harga pokok bahan baku dalam proses produksi di perusahaan manufaktur. Oh ya, bagi kalian yang ingin menonton video pembelajaran akuntansi lainnya, silahkan cek di deskripsi di bawah. Di sana udah aku sertakan link dari video pembelajaran akuntansi yang udah aku upload sebelumnya. Selamat menonton! Untuk mengetahui berapa biaya bahan baku yang dipakai dalam proses produksi, harus dilakukan dengan cara menghitung sisa persediaan bahan baku yang masih ada di gudang pada akhir periode akuntansi. Caranya adalah dengan menambah harga pokok persediaan awal bahan baku dengan harga pokok bahan baku yang dibeli selama periode akuntansi. Kemudian dikurangi dengan harga pokok persediaan bahan baku yang masih ada di akhir periode. Macam metode yang digunakan untuk menentukan harga pokok bahan baku ada 6, yaitu yang pertama adalah metode identifikasi khusus atau Specific Identification Method. Yang kedua, metode masuk pertama keluar pertama, first in first out. Yang ketiga, metode masuk terakhir keluar pertama, last in first out. Yang keempat, metode rata-rata bergerak, moving average method. Yang kelima, metode biaya standar, standard price. Dan yang terakhir yaitu metode rata-rata harga pokok bahan baku pada akhir bulan. Nah, sekarang langsung saja kita bahas tentang macam metode penentuan harga pokok bahan baku yang pertama, yaitu metode identifikasi khusus atau Specific Identification Method. Metode identifikasi khusus adalah suatu metode penilaian harga yang didasarkan atas nilai perolehan dari barang yang sesungguhnya. Dalam metode ini, setiap jenis bahan baku yang ada di gudang harus diberi tanda pada harga pokok persediaan berapa bahan baku tersebut dibeli. Setiap pembelian bahan baku yang harga persatuannya berbeda dengan harga persatuan bahan baku yang sudah ada di gudang harus dipisahkan penyimpanannya dan diberi tanda pada harga berapa bahan baku tersebut dibeli. Jadi, tiap-tiap jenis bahan baku yang ada di gudang jelas identitas harga pokoknya, sehingga setiap pemakaian bahan baku dapat diketahui harga pokok persatuannya secara tepat. Untuk kelebihan dan kekurangan metode identifikasi khusus adalah sebagai berikut. Kelebihannya adalah 1. Dalam metode ini, tiap-tiap jenis bahan baku yang ada di gudang jelas identitas harga pokoknya, sehingga membuat metode identifikasi khusus adalah metode yang paling teliti dalam penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam proses produksi. Yang kedua, metode ini sangat efektif apabila bahan baku yang dibeli bukan merupakan bahan standar dan dibeli untuk memenuhi pesanan tertentu. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, sulit menyimpan bahan baku di gudang karena meskipun bahan bakunya sama, namun jika harga pokok persatuannya berbeda, maka bahan baku tersebut harus disimpan secara terpisah agar mudah dalam pengidentifikasian pada saat pemakaiannya nanti. Yang kedua, kelemahan metode ini jika perusahaan memiliki jenis persediaan yang dapat disubstitusi dan memiliki volume transaksi yang tinggi. Metode yang kedua adalah metode masuk pertama keluar pertama atau first in first out. Metode masuk pertama keluar pertama adalah metode penilaian yang menganggap barang yang pertama kali masuk diasumsikan keluar pertama kali pula. Jika barang dikeluarkan dari gudang, maka akan dihargai sebesar harga perolehan yang pertama. Metode ini sejalan dengan alur arus fisik di mana sudah sepantasnya barang yang pertama kali masuk dikeluarkan pertama kali dahulu. Kelebihan metode masuk pertama keluar pertama atau first in first out adalah 1. Menghasilkan harga pokok penjualan yang rendah. Yang kedua, menghasilkan laba kotor yang tinggi.
Yang ketiga, menghasilkan persediaan akhir yang tinggi selama periode inflasi atau kenaikan harga. Penggunaan FIFO akan mengakibatkan hal ini, tapi dalam kondisi ekonomi turun akan terjadi kebalikannya. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, pajak yang dihasilkan lebih besar. Yang kedua, laba yang dihasilkan kurang akurat. Yang ketiga, metode masuk terakhir keluar pertama, last in first out. Metode masuk terakhir keluar pertama mengasumsikan unit persediaan yang dibeli pertama akan dikeluarkan di akhir. Artinya, unit yang dijual pertama adalah unit persediaan yang terakhir masuk ke gudang. Jadi, biasanya persediaan akhir barang dagangan akan dinilai dengan nilai perolehan persediaan yang pertama atau awal masuk. Metode biaya persediaan LIFO ini didasarkan pada asumsi bahwa aliran keluaran biaya persediaan merupakan kebalikan dari kronologi terjadinya biaya. Pada metode ini, harga beli terakhir dibebankan ke operasional dalam periode kenaikan harga atau inflasi, sehingga laba yang dihasilkan akan kecil dan pajak yang terutang juga menjadi lebih kecil. Kelebihan metode masuk terakhir keluar pertama adalah 1. Mudah membandingkan cost atau biaya saat ini dengan pendapatan sekarang. 2. Apabila harga naik, maka harga barang jadi konservatif. 3. Laba operasional tidak terpengaruh oleh untung atau rugi dari fluktuasi harga. Dan yang terakhir, yaitu menghemat pajak. Sedangkan kekurangannya adalah 1. Bertolak belakang dengan aliran fisik persediaan sesungguhnya. Yang kedua, biaya pembukuan menjadi lebih mahal karena metode ini lebih rumit. Dan yang ketiga, laba atau rugi yang dihasilkan lebih rendah. 4. Metode rata-rata bergerak atau moving average method. Metode rata-rata bergerak atau moving average method biasa disebut dengan metode rata-rata tertimbang. Metode ini membagi antara biaya barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah unit yang tersedia, sehingga persediaan akhir dan beban pokok penjualan dapat dihitung dengan harga rata-rata. Moving average method merupakan titik tengah atau perpaduan dari metode FIFO dan LIFO. Dalam penerapan metode average, berarti perusahaan akan menggunakan persediaan barang yang ada di gudang untuk dijual tanpa memperhatikan barang mana yang masuk lebih awal atau akhir. Jadi, kelebihan dan kekurangan metode ini berada di antara metode LIFO dan FIFO. 5. Metode biaya standar atau standard price. Pengertian metode biaya standar adalah metode penentuan harga pokok bahan baku dengan cara mencatat bahan baku yang dibeli di dalam kartu persediaan sebesar harga standar atau standard price, yaitu harga taksiran yang mencerminkan harga yang diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang. Harga standar adalah harga yang diperkirakan untuk anggaran tertentu. Pada saat dipakai, bahan baku dibebankan pada produk di harga standar tersebut. Kelebihan metode biaya standar adalah dalam metode ini, anggaran untuk bahan baku sudah diperkirakan sejak awal, sehingga perusahaan sudah mempunyai rencana anggaran untuk bahan baku. Sedangkan kekurangannya adalah harga bahan baku ditentukan dengan harga taksiran yang mencerminkan harga yang diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang. Artinya, harga bahan baku yang sebenarnya memang sudah diketahui, tetapi untuk penentuan harga pokoknya diasumsikan dengan menggunakan biaya standar. Yang terakhir yaitu metode rata-rata harga pokok bahan baku pada akhir bulan. Dalam metode ini, pada tiap akhir bulan dilakukan penghitungan harga pokok rata-rata persatuan tiap jenis persediaan bahan baku yang ada di gudang. Harga pokok rata-rata persatuan ini kemudian digunakan untuk menghitung harga pokok bahan baku yang dipakai dalam proses produksi pada bulan berikutnya. Kelebihan metode ini adalah
Dengan menggunakan metode rata-rata harga pokok bahan baku pada akhir bulan, dapat diketahui jumlah pemakaian bahan baku tiap periode, sehingga dapat berfungsi sebagai alat kontrol dalam penggunaan dana. Sedangkan kekurangannya adalah jika menggunakan metode ini, perusahaan harus menghitung harga pokok rata-rata persatuan tiap jenis persediaan bahan baku yang ada di gudang setiap bulannya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang contohnya ya teman-teman. Berikut ini adalah contoh penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam proses produksi. Data persediaan bahan, pembelian, dan pemakaian bahan baku dari suatu perusahaan pada bulan Januari 2014 adalah sebagai berikut. Tanggal 1 Januari, persediaan awal 600 kg at Rp900 per kilogram. Tanggal 4 Januari, pembelian 1.800 kg at Rp960 per kilogram. Tanggal 10 Januari, pembelian 1.200 kg at Rp870 per kilogram. Tanggal 15 Januari, pemakaian bahan baku untuk proses produksi sebesar 1.500 kg. Dari data di atas, hitunglah besarnya harga pokok bahan baku yang dipakai dalam proses produksi dan nilai persediaan akhir bahan baku pada tanggal 15 Januari 2014 dengan menggunakan metode berikut. 1. Metode identifikasi khusus, 2. Metode FIFO, 3. Metode LIFO, 4. Metode rata-rata bergerak, 5. Metode biaya standar, dan 6. Metode rata-rata harga pokok bahan baku pada akhir periode. Berikut ini adalah pembahasan dari soal tersebut. Yang pertama, menggunakan metode identifikasi khusus. Harga pokok bahan baku yang dipakai pada tanggal 15 Januari dengan metode identifikasi khusus. Bahan yang dipakai berasal dari pembelian 4 Januari yaitu 1.200 kg dikali Rp960 sama dengan Rp1.152.000. 10 Januari 300 kg dikali Rp870 sama dengan Rp261.000. Total dari bahan baku yang digunakan yaitu 1.500 kg sama dengan Rp1.413.000. Nilai persediaan akhir tanggal 15 Januari adalah persediaan tanggal 1 Januari yaitu 600 kg dikali Rp900 sama dengan Rp540.000. Tanggal 4 Januari 600 kg dikali Rp960 sama dengan Rp576.000. Tanggal 5 Januari 900 kg dikali Rp870 sama dengan Rp783.000. Total persediaan akhir yaitu 2.100 kg sama dengan Rp1.899.000. Nah, sekarang kita akan menghitung menggunakan metode FIFO atau first in first out. Harga pokok barang yang dipakai dengan metode FIFO yaitu pemakaian pada tanggal 1 Januari 600 kg dikali Rp900 sama dengan Rp540.000 dan pemakaian tanggal 4 Januari 900 kg dikali Rp960 sama dengan Rp864.000. Harga pokok pemakaian adalah Rp1.404.000. Nilai persediaan akhir Rp3.312.000 dikurangi Rp1.404.000 sama dengan Rp1.908.000. Untuk catatannya, Rp3.312.000 berasal dari jumlah seluruh persediaan bahan baku yang ada di gudang. Rinciannya adalah sebagai berikut. Tanggal 1 Januari persediaan awal 600 kg dikali Rp900 sama dengan Rp540.000. Tanggal 4 Januari pembelian 1.800 kg dikali Rp960 sama dengan Rp1.728.000.
Tanggal 10 Januari pembelian 1.200 kg dikali Rp870 sama dengan Rp1.044.000. Total persediaannya adalah 3.600 kg sama dengan Rp3.312.000. Sedangkan untuk perhitungan dengan metode LIFO, yaitu harga pokok pemakaian tanggal 10 Januari 1.200 kg dikali Rp870 sama dengan Rp1.044.000 dan pembelian 4 Januari 300 kg dikali Rp960 sama dengan Rp228.000. Totalnya Rp1.332.000. Untuk nilai persediaan akhirnya 600 kg dikali Rp900 sama dengan Rp540.000 dan 1.500 kg dikali Rp960 sama dengan Rp1.440.000. Totalnya yaitu Rp1.980.000. Selanjutnya yaitu penghitungan dengan metode rata-rata bergerak. Rumusnya, harga rata-rata sama dengan total harga pembelian bahan dibagi jumlah persediaan, yaitu Rp3.312.000 dibagi 3.600 kg sama dengan Rp920. Dari penghitungan tersebut sudah diperoleh harga rata-rata dari persediaan bahan baku. Selanjutnya bisa dihitung harga pokok pemakaian, yaitu 1.500 kg dikali Rp920 sama dengan Rp1.380.000. Sedangkan untuk nilai persediaan akhirnya yaitu Rp3.312.000 dikurangi Rp1.380.000 sama dengan Rp1.932.000. Cara penghitungan dengan metode yang keempat yaitu biaya standar adalah sebagai berikut. Perusahaan menetapkan harga standar per unit bahan baku Rp930. Penghitungannya, harga pokok pemakaian 1.500 kg dikali Rp930 sama dengan Rp1.395.000. Nilai persediaan akhirnya Rp3.312.000 dikurangi Rp1.395.000 sama dengan Rp1.917.000. Untuk cara penghitungan yang terakhir yaitu adalah dengan metode rata-rata harga pokok bahan baku pada akhir bulan. Penghitungannya adalah sebagai berikut. Perusahaan telah melakukan perhitungan rata-rata harga bahan baku pada akhir bulan Januari 2014 yaitu sebesar Rp910. Penghitungannya, harga pokok pemakaian 1.500 kg dikali Rp910 sama dengan Rp1.365.000. Nilai persediaan akhirnya Rp3.312.000 dikurangi Rp1.365.000 sama dengan Rp1.947.000. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian ya.